Perairan Laut Flores merupakan daerah potensial untuk penangkapan ikan pelagis di Indonesia bagian timur, sehingga menjadi target utama operasi penangkapan bagi kapal Pol N Line. Kapal Pol N Line yang beroperasi di perairan Laut Flores pada umumnya berasal dari Kabupaten Sika dengan jumlah awak kapal Pol N Line terdiri dari 8-15 orang. Setiap awak kapal yang bekerja di atas kapal umumnya memiliki tugas dan peranan yang berbeda-beda dengan keterbatasan alat keselamatan kerja, sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan kerja pada saat melakukan aktivitas penangkapan ikan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai intensitas kerja awak kapal Pol N Line di perairan Laut Flores. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret hingga Juli tahun 2024. Lokasi penelitian di atas kapal Pol N Line Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah yaitu observasi dan deskriptif kuantitatif. Metode observasi dilakukan secara langsung dengan mengikuti kegiatan pengoperasian alat tangkap Pol N Line yang dilakukan oleh awak kapal mulai dari tahap persiapan hingga unloading dari atas kapal. Sedangkan metode deskriptif kuantitatif yang digunakan pada rencana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan situasi dalam melakukan aktivitas pengoperasian alat tangkap Pol N Line yang berguna untuk menentukan nilai dari setiap tahapan dalam aktivitas tersebut. Prosedur teknik pengumpulan data untuk gambaran aktivitas awak kapal Pol N Line di Kabupaten Sika lebih mengacu pada metode formal safety assessment. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hierarchical Task Analysis. HTA merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi bahaya, Identification of Hazards. Hierarchy Task Analysis merupakan cara untuk menjelaskan suatu kegiatan dengan membagi ke dalam beberapa sub-kegiatan berdasarkan tugas yang dikerjakannya agar mengetahui secara rinci dari suatu kegiatan. Penelitian mengenai penilaian keselamatan kerja awak kapal Pol N Line di perairan Laut Flores dilaksanakan dengan melakukan pengamatan pada setiap aktivitas di atas kapal. Terdapat 9 tahapan dalam setiap aktivitas dan subaktivitas yang dilakukan, yaitu 1. Persiapan di darat, 2. Logging, 3. Berlayar menuju lokasi pengambilan umpan hidup, 4. Pengambilan umpan hidup, 5. Belajar ke fishing ground, 6. Setting, 7. Penanganan hasil tangkapan dari atas kapal, 8. Penurunan hasil tangkapan, 9. Unloading dari atas kapal. Porsi tanggung jawab kerja awak kapal Pol N Line di perairan Laut Flores. Pada gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa aktivitas pengoperasian alat Pol N Line di perairan Laut Flores menunjukkan porsi kerja yang paling tinggi adalah nahkoda dengan presentasi sebesar 61%, sedangkan comprador sebesar 21%, juru masak sebesar 12% dan juru mesin hanya memperoleh presentasi sebesar 6%. Nahkoda di atas kapal memiliki peranan penting. Secara umum tugas seorang nahkoda adalah bertanggung jawab ketika mengoperasikan sebuah kapal dalam pelayaran dari pelabuhan satu menuju ke pelabuhan lainnya. Pada umumnya, nahkoda kapal Pol N Line merupakan pemilik kapal sehingga memiliki tanggung jawab atas keberhasilan penangkapan, di mana nahkoda harus bisa menentukan dan mengarahkan kapal pada lokasi penangkapan ikan dengan tepat. Gambar ini menunjukkan porsi kerja setiap tahapan aktivitas awak kapal Pol N Line pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan. Pada tahap 1 dapat dilihat bahwa komprador memiliki porsi kerja paling tinggi mencapai 50%, di tahap aktivitas kedua, 3 dan 4 porsi tanggung jawab tertinggi ada pada nahkoda dengan nilai pada tahap 2 sebesar 55%, tahap 3 sebesar 68%, dan di tahap keempat sebesar 72%. Tahap kelima yang memiliki porsi kerja paling tinggi adalah komprador dengan nilai sebesar 93%. Selanjutnya di tahap ke-6, 7 dan 8 yang tertinggi adalah nahkoda dengan nilai pada tahap 6 sebesar 89%, tahap 7 sebesar 88%, dan di tahap ke-8 sebesar 76%. Selanjutnya pada tahap ke-9 juru masak memiliki porsi kerja paling tinggi dengan nilai 65%. Berdasarkan tabel perhitungan intensitas kerja dapat dijelaskan bahwa tahap 6, setting, memperoleh ranking aktivitas tertinggi, kemudian diikuti oleh tahap 7, penanganan hasil tangkapan di atas kapal, tahap 4, pengambilan umpan hidup, tahap 8, penurunan hasil tangkapan, tahap 5, berlayar ke fishing ground, tahap 1, persiapan di darat, tahap 3, berlayar menuju lokasi pengambilan umpan hidup, tahap 2, loading, dan terakhir adalah tahap 9, unloading dari atas kapal. Kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Sika dapat disimpulkan bahwa intensitas kerja yang paling tinggi terdapat pada tahap setting, penanganan hasil tangkapan di atas kapal dan pengambilan umpan hidup, di mana pada tahap tersebut menunjukkan level aktivitas paling tinggi dengan indeks intensitas kerja sebesar 0,284, 0,157, 0,149. Saran. Perlu adanya penambahan alat bantu kerja
pada setiap tahapan aktivitas yang memiliki nilai indeks intensitas kerja tinggi. Dan perlu dilakukannya penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko keselamatan kerja yang spesifik pada jenis kapal perikanan lainnya di Kabupaten Sika agar kedepannya dapat menghasilkan rekomendasi tindakan pencegahan kecelakaan kerja yang lebih efektif. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi, Kemdikbudristek, atas pendanaan melalui program PDP Afirmasi dan kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan keselamatan kerja nelayan di Kabupaten Sika dan di Indonesia pada umumnya. Lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku rela